Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, bahwa pada pagi hari ini kita mengucap syukur dan terima kasih bila penyertaan anugerah Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk persekutuan di usia lanjut GKI Peterongan. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita pujikan terlebih dahulu, tetaplah berkarya sesuai dengan tema kita, yaitu maju terus, pantang tua. Tetaplah berkarya. Apakah masih ada minyak di dalam buli-bulimu? Jagalah agar tetap menyala pelita di hatiku. Janganlah sampai padam di jalan, penuhilah buli-bulimu. Cukupkanlah bekal di jalanmu, terjagalah selalu. Berlanjut usia, jangan lelah, terus berkarya. Bagikan kasih, beritakan Injilnya, seberapapun yang engkau bisa. Berlanjut usia, GKI Peterongan milik kita. Berlanjut usia, yang diutus olehnya. Seberapa besar pelitamu, himpunlah menjadi satu. Pastilah akan bertambah terang, menyinari sekitarmu. Janganlah sampai padam di jalan, penuhilah buli-bulimu. Tetap setia melayani Tuhan sesuai kemampuanmu. Berlanjut usia, jangan lelah, terus berkarya. Saksikan kami, nantikan Injilnya, seperti kamu kami. Berlanjut usia, GKI Peterongan milik kita. Berlanjut usia, siap diutus olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, selamat pagi ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama untuk mengikuti persekutuan usia lanjut pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya persekutuan ini dari awal hingga akhir nanti diberkati oleh Tuhan, dan Engkau berikan kami hikmat sehingga kami boleh bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan kembali untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita
untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Helen. Mari kita pujikan terlebih dahulu, penuhi sekarang Tuhan. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hatiku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Melewati waktu-waktu yang tidak selalu mudah. Melewati peristiwa-peristiwa yang tidak selalu bisa kami pahami. Engkau selalu ada. Kekuatan yang nyata Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami sudah memulai hari-hari kami di tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan yang akan terus memelihara iman kami, menjaga semangat kami, supaya di setiap hari yang Tuhan masih berikan kepada kami boleh menghidupi firman Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kami senantiasa dituntun untuk semakin mengenali kehendak-Mu. Saat ini menjadi satu waktu yang indah bagi kami untuk kembali belajar mengenali kehendak Tuhan lebih dalam. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui sabda-Mu, kiranya pemberitaan firman pada hari ini memberi kami kekuatan yang baru, dan memampukan kami untuk hidup dalam sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersukacita menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu lansia yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita mungkin terdengar mengejutkan. Maju terus, pantang tua. Mungkin kita berpikir, mana bisa pantang tua? Karena waktu terus berjalan dan kita tidak bisa menghentikannya. Tetapi saudara-saudara, tema kita bukan muda terus pantang tua, tetapi maju terus pantang tua. Bukan soal usia yang tidak akan pernah menjadi bilangan yang besar, yang banyak,
yang dilihat sebagai kategori orang yang sudah lanjut usia atau tua. Bukan masalah usia saja, tetapi di sini tema ini mau berbicara tentang semangat. Semangat yang maju terus, yang selalu ingin berproses bersama dengan Tuhan, yang tidak mengizinkan usia tua atau usia lanjut itu menghambat semangat kita. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai 16. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 mengatakan demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita akan bagaimana semangat yang maju terus sekalipun usia sudah tua, tetapi itu tidak menghambat, tidak menghentikan semangat kita. Usia boleh terus bertambah. Orang dapat melihat kita beranjak menjadi lansia, tetapi semangat juang kita maju terus di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan bacaan kita tadi. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita pahami dari gambaran-gambaran yang diberikan oleh pemazmur pada bagian ini. Yang pertama adalah gambaran tentang dua pohon, yaitu pohon korma dan pohon aras Libanon. Bapak Ibu pernah melihat atau membaca tentang proses bertumbuhnya pohon-pohon korma? Menarik. Pohon-pohon korma ditanam dengan biji atau benih yang dimasukkan ke dalam tanah, kemudian di atasnya diberi batu. Bukan batu yang kerikil kecil-kecil, tapi batu yang cukup berat untuk menahan biji atau benih itu. Ketika benih itu mengalami pertumbuhan, ia akan mencari cara untuk bertumbuh. Kenapa ada batu di sana? Bukankah itu menghambat pertumbuhan? Ternyata memang tujuan meletakkan batu itu di atas benih-benih kurma yang ditanam di dalam tanah itu adalah supaya ketika ada kekuatan yang keluar dari benih itu untuk kemudian memunculkan sebuah kehidupan, dia mencari cara untuk bertumbuh, untuk keluar, dan ia tidak mampu untuk menembus tanah yang ada di atasnya karena tertutup batu. Maka ia akan mencari pertumbuhan ke bawah. Ia akan menumbuhkan, merambatkan akar-akarnya. Dan itulah tahap-tahap awal pertumbuhan benih korma. Ketika akar-akar itu sudah cukup kuat, maka ia memiliki sebuah kekuatan untuk kemudian menyingkirkan batu itu. Ketika ia sudah kuat betul di dalam, maka ia akan tumbuh keluar dari permukaan tanah dengan kekuatan yang lebih besar. Firman Tuhan mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Tunas pohon korma yang keluar dari permukaan tanah bukan tunas yang instan. Membutuhkan sebuah proses dalam sebuah jangka waktu yang cukup lama supaya akar-akar itu terbentuk kuat terlebih dahulu. Baru ia akan keluar. Ia akan tampak mulai bertunas di permukaan ketika akarnya sudah kuat. Ini menjadi gambaran orang benar. Ketika di dalam kehidupan kita
Saat kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, belajar untuk taat dan setia, mungkin kita merasa ada saja persoalan, ada saja pergumulan, masalah-masalah yang membuat kita bertanya-tanya, saya sudah ikuti firman Tuhan, kok hidup tetap susah begini? Saya sudah ikuti firman Tuhan, kok masih gagal lagi? Saya sudah ikuti firman Tuhan, tapi kenapa ada begitu banyak kelemahan? Saudara-saudara, ada proses yang harus terjadi pada akar-akar iman kita. Maukah kita diproses di sana? Bukan hanya mengeluh karena ada batu besar di atas kita. Bukan hanya mengeluh karena kita berada dalam kedalaman tanah yang gelap. Tetapi dengan semua daya upaya yang bisa kita lakukan, kita menumbuhkan akar-akar iman itu. Sampai pada suatu saat ketika akar-akar itu sudah semakin kuat, kita sendiri mulai mengenali jalan Tuhan, bagaimana mengatasi, menyingkirkan, dan menyelesaikan masalah-masalah. Batu-batu yang tadi ada di atas permukaan tanah itu boleh tersingkirkan. Itu pohon korma. Gambaran yang kedua di ayat 13 adalah pohon aras di Libanon. Pohon aras di Libanon bukan hanya terkenal tumbuh tinggi, subur, dan kuat kayunya, tetapi pohon aras Libanon ini juga sangat berguna. Banyak sekali bangunan-bangunan yang menggunakan material dari pohon aras Libanon. Ketika kehidupan kita sebagai orang-orang benar digambarkan seperti pohon aras Libanon, orang bukan hanya akan melihat diri kita seorang yang kuat, seorang yang tegar, hidupnya enak. Mungkin bahkan tidak selalu terlihat demikian. Tetapi ada sebuah panggilan untuk berguna, untuk membangun, yaitu membangun kehidupan orang-orang di sekitar kita. Gambaran pohon korma mengingatkan kita akan ketekunan untuk bertumbuh, terus menumbuhkan akar iman kita tanpa menyerah. Dan pohon aras di Libanon mengingatkan bahwa kita punya panggilan untuk berguna selama kita masih hidup. Saudara yang terkasih, dua gambaran ini mengantar kita pada ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Masa tua tidak menjadi sebuah alasan untuk berhenti bertumbuh. Kayu-kayu yang bertumbuh di pohon-pohon aras Libanon itu semakin bertambah usianya, semakin tua, semakin ia kuat. Pohon korma semakin lama prosesnya menumbuhkan akar di dalam, ia akan semakin kuat menembus ke permukaan tanah. Dan kemudian ia akan memulai pertumbuhan ke atas juga dengan semakin kuat. Semakin banyak angka tahunnya dalam masa-masa pertumbuhannya, ia akan semakin menghasilkan. Apa yang bisa kita sama-sama pelajari dari dua gambaran ini? Dengan tema maju terus, pantang tua semangatnya, maka kita diingatkan untuk terus berproses dengan apa yang ada pada kita. Bapak Ibu Saudara pernah melihat pohon daun pandan? Tentu pernah ya. Daun-daun saja. Terkadang kita melihat pohon-pohon daun pandan yang begitu lebat. Sekalipun ia begitu lebat, tidak keluar bunga atau tidak menghasilkan buah. Itu pohon pandan. Bapak Ibu Saudara sering melihat pohon bunga mawar. Sekalipun ia mulai berkuncup, kemudian kuncup itu mulai mekar. Dan kita tunggu-tunggu
sampai kapanpun juga tidak akan pernah ada buahnya. Hanya bunga-bunga yang bermekaran. Bapak Ibu Saudara pernah melihat pohon mangga, rambutan, kelengkeng, atau pohon buah yang lain. Ketika ia mulai berdaun lebat, kita merasa belum ini yang kita tunggu-tunggu, bukan ini yang kita tunggu-tunggu. Belum sampai pada titik menghasilkan. Lalu mulailah kita lihat bunga-bunga di ujung-ujung ranting, di antara daun-daun yang lebat itu. Kita mulai senang pohon kita berbunga. Tapi lagi-lagi kita merasa ini belum bisa dikatakan pohon ini menghasilkan. Barulah ketika kita melihat ada buah yang mulai bertumbuh. Mulai dari kecil sampai besar, sampai matang dan siap untuk dipetik. Baru kita mengatakan pohon ini menghasilkan. Apa yang membedakan antara pohon pandan, pohon bunga mawar dengan pohon buah-buahan tadi? Tentu kita tidak bisa menyamaratakan hasilnya, bukan? Kita tidak bisa menuntut pohon daun pandan untuk berbunga atau berbuah. Kita tidak bisa menuntut pohon bunga mawar untuk berbuah. Kita juga tidak akan berpuas diri kalau pohon rambutan kita hanya berdaun terus-menerus dari tahun ke tahun. Karena ada potensi yang berbeda-beda yang diletakkan, yang diciptakan Tuhan di setiap pohon yang berbeda itu. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita melihat ada orang lain yang sepertinya apa-apa bisa. Banyak sekali talentanya. Kemudian kita melihat diri kita sendiri, kok saya tidak sehebat itu? Mungkin ada satu hal yang kita kagumi dari orang tertentu. Dan kita ingin sekali bisa melakukan sesuatu seperti orang itu. Tetapi ternyata kita terus mencoba dan belum berhasil. Kalau itu semua terjadi, apakah kemudian hidup kita jadi tidak bermakna? Tentu tidak. Orang-orang yang akan memasak dan membutuhkan wangi daun pandan, mereka tidak akan mencari di pohon mawar. Mereka tidak akan mencari di pohon-pohon dengan buah yang begitu lebat, seperti rambutan, kelengkeng, mangga, dan sebagainya tadi. Ia akan mencari di pohon daun pandan. Begitu juga ketika kita membutuhkan dekorasi, bunga-bunga yang indah, kita pun tidak mencari pohon buah-buahan itu. Karena masing-masing ada tujuannya, masing-masing ada fungsinya, ada panggilannya secara khusus. Begitu juga hidup kita. Kalau mungkin orang lain kita lihat berbuah begitu banyak, mari kita mencoba belajar untuk ikut bersyukur. Bersyukur Tuhan menghadirkan orang bertalenta banyak di tengah komunitas kita, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa jadi teladan semangat. Tetapi kalau kita melihat diri kita belum bisa menjadi seperti orang lain dengan banyak talenta atau dengan 1-2 talenta yang kita lihat begitu super, luar biasa. Hidup kita tetap berguna dengan apa yang ada pada kita. Mulai dengan apa yang ada pada kita untuk bertunas di pelataran Allah. Artinya, untuk memulai kesaksian hidup kita. Kalau Tuhan menempatkan kita di tengah keluarga kita atau di tengah lingkungan pertemanan di mana kita mungkin terkadang masih bisa kontak melalui telepon, melalui teks WhatsApp misalnya, atau melalui sosial media, atau melalui media yang lain, atau juga dalam perjumpaan dengan tetangga dan teman. Itu ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dari apa yang ada pada kita dan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa belajar untuk bertunas di pelataran Allah kita.
Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Tidak perlu menyesali dan menyalahkan diri karena tidak bisa seperti orang lain. Tapi dengan apa yang ada pada kita, bertumbuhlah terus semakin segar, semakin berbuah lebat. Meskipun kita lihat mungkin itu cara-caranya sederhana. Kalau kita lakukan dengan hati, tidak akan pernah menjadi sederhana. Itu akan menyentuh setiap orang yang kita jumpai. Kata-kata kita, perjumpaan dengan kita, bantuan yang kita lakukan, maaf yang kita berikan, semuanya akan bisa menyentuh hati setiap orang kalau kita lakukan dari dalam hati kita dengan tulus, dengan penuh cinta. Mulai dengan apa yang ada pada kita hari ini juga. Dan yang kedua, ayat 13 tadi kita garis bawahi kembali di dua kata yang pertama, yaitu orang benar. Artinya, kalau kita mau belajar untuk maju terus, pantang tua semangatnya, maka kita mau belajar untuk selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar itu apa? Melakukan apa yang kita tahu Tuhan ingin kita lakukan. Dengan setia, dengan disiplin diri, dengan sungguh-sungguh, kita melakukan itu. Itu orang benar. Ada begitu banyak godaan mungkin di sekitar kita. Untuk menjadi malas, untuk menjadi menyimpan dendam, untuk menjadi tidak bersemangat, untuk menjadi iri dengan orang lain. Atau mungkin di saat kita yang berhasil melakukan sesuatu, godaan juga ada untuk menjadi sombong dan merasa itu karena saya. Ada banyak godaan di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau engkau mau bertunas di pelataran Allah kita, kalau engkau mau terus menjadi segar, menjadi berkat di dalam berapapun usiamu, jadilah orang-orang benar. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita bisa mendengar apa yang orang lain katakan kepada kita. Itu bisa menjadi sebuah masukan. Terkadang ada yang bermanfaat untuk menjadi koreksi diri. Tetapi mungkin juga ada banyak yang tidak perlu untuk kita dengarkan. Tapi yang utama untuk kita dengarkan adalah apa kata firman Tuhan bagi hidup kita. Bahwa hidup kita berharga. Bahwa hidup kita istimewa dan disayang Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap keberadaan kita. Kalau kita masih ada di tengah dunia ini sampai hari ini, itu berarti misinya Tuhan melalui kita belum selesai. Artinya, kita masih terus dipanggil untuk hidup benar supaya kita bisa mengerjakan misi demi misi yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Kalau kita tidak bisa atau masih terbatas di dalam perjumpaan-perjumpaan dengan sesama, bukankah kita pun masih bisa mendoakan, mengingat setiap orang, mengetahui apa yang mereka gumulkan dan membawa mereka di dalam doa, itu pun merupakan sebuah perwujudan melakukan misi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan dua hal ini di dalam melanjutkan langkah kita di tahun 2022 ini. Apapun yang ada pada kita, yang masih Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kesempatannya bagi kita, mari responi itu. Mulai dari situ. Tidak perlu menyesali segala sesuatu yang lain yang belum ada dalam kehidupan kita. Tapi dari situ kita akan mengawali melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memuliakan Allah, menjadi kesaksian bertunas di pelataran Allah. Mulai dari sekarang juga. Dan yang kedua, bertahan dalam hidup yang benar. Apapun persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun kegagalan maupun keberhasilan yang terjadi, tetaplah hidup benar. Karena itu adalah panggilan kita. Biarlah kita selalu dibentuk oleh Tuhan, diproses semakin indah dari hari ke hari, sehingga
Ayat yang ke-16 itu bisa dilihat oleh orang ada di dalam diri kita. Bahwa hidup kita memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Tuhan itu gunung batu kita. Bahwa tidak ada kecurangan padanya. Kiranya kehidupan kita menjadi kitab-kitab yang terbuka untuk memberitakan tentang kebaikan dan kuasa Tuhan. Semangat terus di tahun 2022, maju terus, pantang tua semangat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk bertunas di pelataran Allah. Menjadi saksi-saksi Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami memakai kondisi-kondisi tertentu untuk menjadi alasan bagi kami berhenti berbuah. Mungkin karena kami merasa kami tidak lagi sekuat dulu, lalu kami merasa tidak apa-apa kalau kami tidak lagi berbuat sesuatu. Mungkin karena kami merasa ada sakit tertentu yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kami. Lalu kami berpikir bahwa tidak perlu lagi kami berbuah, bersaksi, karena toh masalah kami sendiri belum selesai dengan diri kami. Tuhan ampuni kami kalau ada begitu banyak alasan yang lain juga yang mungkin kami jadikan alasan untuk berhenti berdampak bagi sekitar kami. Kami bersyukur untuk usia lanjut yang Tuhan telah karuniakan bagi setiap anak-Mu. Biarlah di dalam usia lanjut ini Tuhan menyemangati anak-anak-Mu untuk terus menjadi berkat, menjadi buah-buah yang bisa dinikmati, manisnya, segarnya oleh orang-orang di sekitar kami. Dari semua pengalaman iman yang kami punya, dari semua hal yang masih Tuhan perkenan kami lakukan dan alami saat ini, pakailah kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di tengah keluarga kami, di tengah komunitas-komunitas kami, persekutuan dan juga tetangga kami. Kiranya Tuhan yang akan memampukan kami untuk terus memberitakan tentang Kristus. Kami menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk segala hal yang kami sedang hadapi dan pergumulkan, biarlah iman kami terus tertuju kepada Tuhan. Kami tidak mau mudah menyerah. Kami tidak mau berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena Engkau Allah sumber harapan dan kekuatan kami yang sejati. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, para lansia dari saat ini maupun ketika mereka merancang hal-hal yang akan mereka lakukan di hari-hari ke depan. Biarlah hari demi hari pemeliharaan Tuhan nyata melalui kesehatan kami, melalui damai di hati kami, melalui segala hal yang Tuhan cukupkan untuk kebutuhan-kebutuhan kami, dan juga melalui kekuatan Tuhan bagi kami untuk melanjutkan misi kesaksian ini di dunia. Kami memohon berkat dari Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.